Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, Ibu dosen yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Aziza dari mahasiswa Universitas Terbuka Prodi PG PAUD. Hari ini saya ingin mempresentasikan tema yang sangat penting, yaitu santun berbahasa dalam kegiatan komunikasi sebagai karakter kaum berpendidikan. Dalam dunia yang semakin terhubung ini, kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik bukan hanya sebuah keterampilan, tetapi juga cerminan dari karakter dan pendidikan kita. Definisi santun berbahasa. Mari kita mulai dengan memahami apa yang dimaksud dengan santun berbahasa. Santun berbahasa adalah penggunaan bahasa yang mencerminkan rasa hormat dan kesopanan dalam komunikasi. Ini bukan sekedar tentang memilih kata-kata yang tepat, tetapi juga melibatkan struktur kalimat yang jelas dan sikap menghargai terhadap orang lain. Ketika kita berbicara dengan santun, mari kita hanya menyampaikan pesan, tetapi juga menunjukkan rasa karakter kita sebagai individu yang berpendidikan. Pentingnya santun berbahasa. Mengapa suatu berbahasa itu penting? Pertama-tama, ia membantu kita membangun hubungan yang positif dalam lingkungan akademis maupun sosial. Komunikasi yang harmonis adalah kunci untuk menciptakan suasana yang mendukung. Bayangkan bagaimana kita bisa berdiskusi dengan baik jika tidak bisa menghargai? Selain itu, santun berbahasa mencerminkan etika kita. Ketika kita menggunakan bahasa yang baik, kita menunjukkan bahwa kita menghargai dari diri dan orang lain. Lebih jauh lagi, dengan berbahasa santun, kita dapat menghindari konflik yang seringkali muncul akibat salah paham. Contoh penerapan santun berbahasa. Izinkan saya memberikan contoh beberapa konred di dalam diskusi kelas. Mari kita melatih untuk mendengarkan satu sama lain dengan baik. Ketika teman kita menyampaikan pendapat, kita bisa memberikan respon yang positif seperti saya menghargai pandangan Anda, dan saya ingin menambahkan bahwa di media sosial juga dapat menggunakan bahasa yang sopan dan konstruktif. Kita juga dapat menggunakan bahasa baik, instruksi, bukan kita ingin menjadi contoh yang baik bagi orang lain. Selain itu, dalam menulis akademis, pentingnya menyusun tulisan dengan tata bahasa yang benar dan struktur yang jelas. Ini tidak hanya memperkuat argumen kita, tetapi juga menunjukkan personalisme. Tantangan dalam penerapan satuan berbahasa, namun kita harus menyadari bahwa penerapan satuan berbahasa kita selalu mudah. Kita hidup di era mana sosial media sering kali mengarungi cara kita berkomunikasi. Penggunaan bahasa gaul dan singkat dapat menguburkan makna yang sebenarnya. Selain itu, perbedaan latar belakang budaya di antara kita juga sering menjadi tantangan. Namun, inilah saatnya bagi kita untuk berkomitmen untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya satuan bahasa dalam komunikasi kita sehari-hari. Strategi untuk meningkatkan satuan bahasa. Lalu bagaimana cara kita meningkatkan sikap santun berbahasa? Pertama, pendidik dan pelatih sangat penting. Mari kita ikuti workshop atau seminar tentang komunikasi yang efektif. Kedua, kita perlu melatih dalam kehidupan sehari-hari. Setiap interaksi adalah kesempatan untuk menunjukkan sikap santun. Dan terakhir, mari kita perbanyak membaca karya sastra dan tulis akademis. Kita dapat memperkaya kosakata dan pemahaman kita tentang kosa. Kesimpulannya, sebagai penutup, mari kita
Ingatkan bahwa satuan berbahasa adalah karakter penting yang memiliki peran pendidikan. Ini bukan hanya tentang bagaimana kita berbicara, tetapi tentang bagaimana kita dipandang oleh orang lain. Mari kita semua berkomitmen untuk menerapkan santun berbahasa dalam setiap interaksi kita, baik di dunia nyata maupun dunia maya. Terima kasih atas perhatiannya rekan-rekan. Saya siap untuk menjawab pertanyaan jika ada pertanyaan.